Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Nur Aziza, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di video ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah. Setelah Nabi meninggal, keempat orang sahabat ini yang meneruskan kepemimpinan. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat bermusyawarah untuk menetapkan siapa pengganti Rasulullah sebagai khalifah. Maka setelah melakukan musyawarah yang cukup lama, ditetapkanlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq dijuluki As-Siddiq karena ia adalah sosok pertama yang membenarkan perkataan Rasulullah, terutama ketika peristiwa Isra Mi'raj. Beliau adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Beliau juga mertua Rasulullah dari istri Aisyah radhiyallahu anha. Kebijaksanaan Abu Bakar yaitu kebijaksanaan pengurusan terhadap agama dan kebijaksanaan kenegaraan. Dalam kebijaksanaan pengurusan terhadap agama terjadi perang Riddah, yang mana perang tersebut untuk perang melawan kemurtadan. Ketika itu terdapat penyelewengan dan ada yang mengaku menjadi nabi palsu. Salah satu yang mengaku menjadi nabi palsu adalah Musailamah Al-Kadzab. Dan setelah itu terjadi penghimpunan Al-Quran dari pelepah kurma, kulit binatang, dan dari hafalan kaum muslimin. Alasan penghimpunan tersebut karena untuk menjaga kelestarian Al-Quran setelah syahidnya beberapa orang menghafal Al-Quran pada perang Riddah ini. Abu Bakar wafat di usia 63 tahun dan memerintah selama 2 tahun. Sosok Abu Bakar ini tidak pernah meninggalkan asas musyawarah, selalu mengadakan konsultasi untuk mengetahui aspirasi rakyat melalui tokoh-tokoh kaum muslimin. Serta Khalifah Abu Bakar ini orang yang rela memberikan semua hartanya untuk kepentingan umat Islam. Sebelum wafatnya Khalifah Abu Bakar, beliau meminta pendapat dan bermusyawarah dengan sahabat untuk menunjuk siapa pengganti beliau setelah wafat. Maka setelah melakukan musyawarah dan meminta pendapat, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua setelah beliau. Khalifah Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq atau singa padang pasir dan Amirul Mukminin karena keberaniannya dalam segala hal dan juga tegas dalam membela kebenaran. Beliau juga merupakan mertua Rasulullah dari istri Hafsah binti Umar. Kebijaksanaan Umar bin Khattab yaitu perluasan wilayah serta mengatur administrasi negara. Dalam perluasan wilayah, beliau berhasil menaklukkan kota Persia. Dan dalam mengatur administrasi negara, beliau membentuk Dewan Al-Kharraj, yaitu jabatan pajak, Dewan Al-Addas, jabatan kepolisian, Dewan An-Nafiat, jabatan pekerjaan umum, Dewan Al-Jun, jabatan militer, dan Bayat Al-Mal, lembaga pembendaharaan negara. Beliau wafat pada umur 63 tahun dan memerintah selama 10 tahun. Sosok Khalifah Umar bin Khattab terkenal sebagai orang keras dan tegas menghadapi setiap pelanggar hukum Allah, serta
memberantas orang-orang jahat. Namun beliau mampu menguasai dan mengendalikan diri untuk tidak terburu-buru menjatuhkan suatu keputusan. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, Khalifah Umar telah memanggil 3 calon penggantinya, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan setelah Khalifah Umar wafat, para sahabat berunding dan menetapkan Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dijuluki Dzun-Nurain karena menikahi 2 putri Nabi secara berurutan setelah yang satu meninggal, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Kebijaksanaan Utsman bin Affan yaitu perluasan wilayah, standarisasi Al-Quran, dan pengangkatan pejabat negara, serta pembangunan fisik. Dalam perluasan wilayah, Khalifah Utsman berhasil melanjutkan penaklukan kota Persia, serta memperluas wilayah Asia dan Afrika. Dalam standarisasi Al-Quran, dilakukannya penyeragaman cara baca Al-Quran karena sebelumnya terjadi perselisihan di tengah masyarakat kaum muslimin perihal secara baca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dengan beragam cara baca. Dan dalam pengangkatan pejabat negara, beliau menunjuk keluarga dan kerabat untuk menjadi pejabat negara. Serta dalam pembangunan fisik, beliau berhasil membangun jembatan, jalan, masjid, wisma, dan pembangunan kota-kota baru yang kemudian tumbuh pesat. Beliau wafat pada umur 69 atau kira-kira 69 sampai 70 tahun dan memerintah selama 11 sampai 12 tahun. Sosok Khalifah Utsman bin Affan ini terkenal sebagai orang yang lemah lembut dan dermawan. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah kelima setelah Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib dijuluki Babul Ilm karena kecerdasannya dan faqih dalam agama. Kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib yaitu memecat gubernur yang diangkat Khalifah Utsman, mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan kroni-kroni Khalifah Utsman. Dalam masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak stabil karena adanya pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin sendiri. Pemberontakan tersebut datang dari Talha bin Abi Zubair yang diikuti oleh istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu an, yang disebut dengan Perang Jamal, dan terjadinya Perang Siffin, yaitu konflik antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Ali, serta berlanjut pada peristiwa Tahkim. Dalam peristiwa ini, pihak Khalifah Ali dirugikan oleh pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga munculnya kaum Khawarij. Dalam kaum Khawarij ini yaitu orang yang keluar dari barisan Khalifah Ali, serta kaum Khawarij ini menganggap bahwasanya Ali telah mendurhakai Allah dengan mengangkat hakim atau wali selain Allah. Maka terjadilah kelompok kaum Khawarij. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada umur 63 tahun, memerintah selama 5 tahun. Mungkin sampai di sini penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.